Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan best practice pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu model pembelajaran PJBL untuk mengatasi kesulitan siswa dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Silakan disimak videonya. Untuk lokasi pembelajaran di SMP Negeri Girioso, Kabupaten Musyarawat, Sumatera Selatan. Dengan penulis saya sendiri, tanggal pengambilan pembelajaran 24 November tahun 2022. Untuk tujuan yang ingin saya capai, yaitu meningkatkan keterampilan 4C, critical thinking, creativity thinking, collaboration, dan communication, peserta didik pada materi pemisahan campuran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Situasi, latar belakang pembelajaran ini adalah rendahnya keterampilan 4C peserta didik. Yang pertama, berpikir kritis, kurang pekanya terhadap suatu permasalahan seperti ketika mengalami kendala, itu kurang mampu menganalisis penyebab serta menentukan solusi alternatifnya. Kemudian yang kedua, berpikir kreatif. Peserta didik selama pembelajaran tidak mampu memecahkan atau menemukan ide-ide baru ketika mengalami suatu permasalahan. Menurut kreativitas mereka, mereka cenderung bergantung pada solusi dari guru. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik cenderung tidak mampu untuk saling berbagi tugas dengan peserta didik lain dalam kegiatan berkelompok. Kemudian yang keempat, berkomunikasi. Peserta didik tidak terbiasa menyampaikan hasil presentasi atau gagasannya di depan peserta didik lain, serta kurangnya percaya diri mereka. Peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai guru, fasilitator, dan monitoring proyek agar proyek mereka dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tantangan di sini ada tantangan yang ditemukan pada peserta didik dan tantangan yang ditemukan oleh guru. Yang pertama, tantangan oleh peserta didik kurang percaya diri ketika presentasi di depan kelompok lain. Yang kedua, peserta didik tidak terbiasa mandiri dalam mengerjakan suatu proyek. Sedangkan tantangan oleh guru kesulitan memonitoring proyek siswa secara langsung ke rumah peserta didik. Hal tersebut disebabkan mungkin rumah peserta didik yang sangat jauh dari akses guru. Keterlibatan. Ada 5 unsur yang terlibat. Yang pertama, sekolah sebagai penyedia sarana dan prasarana di kelas. Kemudian yang kedua, orang tua, yaitu memotivasi dan membantu peserta didik menyiapkan sarana alat. Yang ketiga adalah peserta didik itu sendiri sebagai subjek pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, guru sebagai fasilitator, monitoring proyek, dan evaluator pembelajaran. Dan yang terakhir, guru lain atau rekan sejawat sebagai pengamat dan penguji hasil proyek. Aksi, langkah-langkah menghadapi tantangan. Yang pertama, tantangan oleh guru. Guru kesulitan untuk memonitoring progres proyek peserta didik disebabkan karena lokasi peserta didik yang tidak bisa dijangkau oleh guru. Maka solusinya, monitoring dilakukan secara daring. Peserta didik bisa mengirimkan foto atau video
progres proyeknya kepada guru melalui WA atau media internet yang lainnya, sehingga monitoring tetap bisa dilaksanakan. Langkah menghadapi tantangan oleh siswa: yang pertama, sebelum presentasi, guru menyampaikan rubrik penilaian dan hasilnya nanti akan dipublikasikan di media sosial. Maka dengan begitu, peserta didik akan termotivasi dan percaya diri ketika melakukan presentasi. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dituntut melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan proses pembuatan proyek mereka, agar peserta didik dapat belajar dengan mandiri, sehingga terbentuk merdeka belajar. Refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, berpikir kritis. Peserta didik mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam proses pembuatan proyek minyak nabati dari biji buah karet, serta penanganannya ketika menemukan suatu kendala. Kemudian yang kedua, berpikir kreatif. Peserta didik mampu membuat solusi kreatif ketika memasak santan biji buah karet, yaitu dengan menggunakan kayu bakar agar lebih menghemat biaya. Yang ketiga, kolaborasi. Terbentuk ketika peserta didik melakukan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok dalam melengkapi LKPD dan ketika pelaksanaan proyek. Yang keempat, komunikasi. Terjalin ketika peserta didik melakukan presentasi dan terjadi kegiatan tanya jawab atau feedback. Sehingga dapat disimpulkan, model pembelajaran project based learning ini adalah model pembelajaran yang di dalamnya mengandung banyak sekali keterampilan 4C peserta didik, sehingga sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan 4C peserta didik. Sekian best practice dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua di Indonesia. Salam hebat Bapak Ibu guru.